Tapi yang menjadi masalah dan menjadi pertanyaan kemudian, apakah seorang Yusuf Mansur yang notabene tidak punya itikat baik untuk menyelesaikan masalahnya bersama para investor, kemudian akan kita percaya duduk di Senayan sana mewakili suara kita gitu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Walid dari pojok1.id. Ini beredar di lini masa Twitter teman-teman, dan ini juga muncul di TL saya, di timeline saya. Perolehan suara terbaru caleg DPR RI Mardhani Alisera Dapil DKI Jakarta 1, Ustadz Yusuf Mansur kalah jauh. Jadi Yusuf Mansur ini juga maju sebagai caleg di dengan Dapil Jakarta Timur teman-teman. Dan di sini dia kalah jauh dari Mardhani Alisera. Tapi bukan itu yang ingin saya bahas hari ini. Yang ingin saya bahas adalah bagaimana sekarang masyarakat kita sudah lebih terbuka ya pemahamannya mengenai memilih seseorang untuk kemudian menjadi pemimpin mereka teman-teman. Karena ini taruhannya 5 tahun ke depan. Jangan sampai kemudian salah pilih. Sering saya katakan bahwa Yusuf Mansur maju sebagai caleg ini perlu dipertanyakan gitu. Karena beliau atau Yusuf Mansur ini sebenarnya masih punya banyak masalah yang ada bersamanya gitu, dan sangat disayangkan ketika dia maju sebagai caleg namun masalah-masalah ini belum dia selesaikan gitu. Yang mana kalau misalkan dia mau saja menyelesaikan masalah ini, tentu ini kemungkinan besar sudah selesai gitu. Karena investor atau umat, orang-orang yang dulu berinvestasi karena ada nama Yusuf Mansur, itu masih sampai hari ini bahkan masih mau, jika mungkin Yusuf Mansur mau mengajak mereka untuk duduk bersama teman-teman. Yang mana sampai hari ini justru kenyataan itu mengatakan sebaliknya, di mana sampai hari ini belum ada keterangan atau belum ada tanda-tanda dari Yusuf Mansur akan menyelesaikan masalah ini secara baik-baik gitu. Bisa teman-teman lihat bahwa Zaini Mustafa sudah melakukan gugatan, kemudian menyusul Ibu Lis, dan kemudian ini akan menyusul yang lainnya. Misalkan yang paling terbaru ini perumahan Kaisal Mansur teman-teman. Saya masih berharap Yusuf Mansur mau kemudian duduk bersama menyelesaikan masalah ini, agar kemudian masalah ini bisa secepatnya clear gitu. Kenapa dia mau menghambur-hamburkan uangnya? Kenapa dia mau mengeluarkan budget yang tentu tidak sedikit untuk kemudian maju sebagai caleg dengan harapan mungkin lolos ke Senayan? Kenapa dia mau mengeluarkan budget untuk hal tersebut, sementara di sisi lain ada orang-orang, ada investor yang menunggu haknya dikembalikan, namun seorang Yusuf Mansur tidak bergeming teman-teman. Mansur tidak bergeming. Pak Zaini Mustafa tentu sudah beberapa tahun kemudian menangani kasus ini, itu mengatakan kepada saya bahwa jika seandainya Yusuf Mansur ini mau duduk bersama menyelesaikan masalah ini, entah dimediasi oleh siapa, entah kemudiannya, tapi yang jelas di sini Pak Zaini Mustafa mengatakan bahwa tentu ada hitam di atas putih, ada perjanjian, dan itu diliput oleh media gitu, biar kemudian di sana jelas gitu, tidak kemudian ketemu di belakang layar minum-minum kopi apa segala macam. Saya bersyukurnya Pak Zaini Mustafa ini orang yang tegas dan memiliki prinsip. Beliau juga sangat memegang komitmennya tentu. Dan saya doakan semoga Pak Zaini Mustafa ini istiqomah di jalan amar ma'ruf nahi mungkar ini teman-teman. Dengan segala orang-orang yang menyupport dirinya, ada Pak Dars Arif juga di sana yang kemudian bertindak sebagai media, ada Mas Aji dengan channel YouTube-nya Jia TV. Pak Zaini Mustafa sering mengatakan kalau memang Yusuf Mansur ini punya itikat baik, harusnya justru dia yang mengajak kemudian orang-orang ini, orang-orang yang merasa sebagai korban ini, orang-orang yang kemudian dirugikan selama ini, itu duduk bersama, mencari titik temunya, menyelesaikan masalah. Kalau memang ada nominal yang harus dia bayar dong. Saya masih percaya bahwa Yusuf Mansur ini tentu mampu untuk menyelesaikan itu. Hanya yang jadi masalah mau apa tidak. Kalau mampu, saya yakin Yusuf Mansur mampu menyelesaikan masalah ini. Hanya permasalahannya mau atau tidak gitu. Mau atau tidak mengeluarkan hak-hak dari orang-orang yang menuntut haknya ini gitu. Mau atau tidak mengembalikan hak mereka gitu. Saya sering katakan bahwa Yusuf Mansur dulu itu sering menantang atau sering mengeluarkan statement bahwa mohon rekening Anda gitu. Jangan pernah takut untuk bersedekah gitu.
Jangan pernah takut untuk bersedekah, karena insya Allah itu akan dikembalikan. Walaupun ada beberapa hal yang kami kritik ya, yang kami kritisi ya. Tapi ini kembali lagi bahwa ini kan ajaran dia sendiri. Ini kan apa yang sering dia ajarkan selama ini gitu. Kenapa hari ini dia tidak praktekkan sendiri gitu? Kalau memang dia yakin dengan apa yang diajarkan gitu. Tentu saya tidak mengajarkan teman-teman untuk bertindak seperti ini, karena ini kita kritisi bahwa ketika teman-teman bersedekah, jangan berharap kemudian 10 kali lipat yang kembali itu adalah uang. Enggak seperti itu. Tidak seperti itu. Itu hak Allah mau balas teman-teman dengan apa gitu. Entah dengan pahala, entah dengan sudah diajarkan dalam Islam gitu. Hal seperti itu. Tapi di sini yang saya maksud adalah bahwa Yusuf Mansur praktekin dong apa yang dia katakan. Kenapa itu tidak dia lakukan gitu? Kenapa kemudian prinsip memberi, prinsip bersedekah itu dia tidak terapkan ketika masalah ini kemudian mencuat gitu. Banyak orang-orang yang menuntut haknya untuk dikembalikan. Di mana Yusuf Mansur? Kenapa dia diam saja? Di tengah masalah yang lagi runyam ini, dia justru maju sebagai caleg gitu. Yang saya bersyukur rakyat kita sudah cerdas, umat kita sudah pintar untuk memilih orang-orang yang tepat gitu, dan tidak memilih orang-orang yang memang tidak tepat untuk kemudian maju mewakili mereka gitu. Saya bersyukur itu gitu. Karena aneh betul, di saat kemudian masalah lagi puncak-puncaknya, lagi klimaks-klimaksnya, Pak Zaini Mustafa memasukkan laporan, kemudian dia menang di Pengadilan Negeri Tangerang, lalu kemudian pihak Yusuf Mansur dan BMT Darussalam mengajukan banding, dan anehnya kasus itu yang tadinya dimenangkan oleh Pak Zaini Mustafa menjadi NO, yang sekarang Pak Zaini Mustafa kemudian mengajukan kasasi gitu, masuk ke tingkat kasasi. Di tengah masalah itu Yusuf Mansur justru maju sebagai caleg gitu. Kita tidak mempermasalahkan dia maju sebagai caleg, enggak. Itu hak setiap warga negara. Tapi yang menjadi masalah dan menjadi pertanyaan kemudian, apakah seorang Yusuf Mansur yang notabene tidak punya itikat baik untuk menyelesaikan masalahnya bersama para investor, kemudian akan kita percaya duduk di Senayan sana mewakili suara kita gitu. Saya pribadi ini menjadi tanda tanya, teman. Saya pribadi ini menjadi tanda tanya, dan saya lebih condong ke bahwa akan sulit untuk dipercaya orang-orang seperti ini duduk di Senayan, yang alhamdulillahnya saya bersyukur bahwa umat kita, masyarakat kita sudah cerdas dalam menentukan pilihan mereka. Karena sekali lagi teman-teman, bahwa pilihan kita itu menentukan apa yang akan terjadi pada kita 5 tahun ke depan. Tentu kebijakan-kebijakan ini sangat penting teman-teman, jangan diremehkan. Banyak yang mengatakan bahwa siapapun yang duduk di parlemen sana, siapapun yang mungkin jadi presiden, kita akan cari makan sendiri. Enggak, no. Kebijakan itu tentu penting teman-teman, untuk kita lihat siapa yang menentukan kebijakan tersebut. Oke, balik lagi. Dalam waktu beberapa ke depan ini, saya melihat Pak Zaini Mustafa ini fokus di perumahan Kaisal Mansur dan juga batubara dan beberapa kasus lainnya. Hanya ini sepertinya saya melihat lebih kepada perumahan Kaisal Mansur sekarang yang lagi ditangani, dan juga batubara, yang mana gugatannya sudah masuk ke pengadilan. Yang ini penggugatnya adalah Ibu Lis, dan yang digugat itu seperti misalnya Adiansah, PT Adi Partner Perkasa, Yusuf Mansur, juga di situ ada Darul Quran, dan beberapa tergugat lainnya teman-teman. Yang mana itu juga beberapa tergugat ini juga masuk dalam gugatan Pak Zaini Mustafa, yaitu Adiansah, PT Adi Partner Perkasa, BMT Darussalam, dan Yusuf Mansur. Dan turut tergugat PT Pesantren Darul Quran teman-teman. Tentu saya akan fokus melihat ini, saya akan fokus terus mengupdate berita tentang ini, dan saya harap teman-teman tidak bosan, karena ini adalah bagian dari perjuangan kita. Jangan sampai kita berhenti karena kasus ini lama gitu. Saya ada menonton satu film dokumenter tentang sebuah kasus perdata yang bahkan itu sampai puluhan tahun teman-teman, yang mana kemudian dimenangkan oleh penggugat dengan rasa haru dan bahagia. Memang kasus-kasus seperti ini tidak bisa kita kemudian berputus asa gitu. Memang kasus-kasus seperti ini sudah banyak contoh memakan waktu yang sangat lama, tapi yang namanya perjuangan tetap saja perjuangan teman-teman. Kita harus tetap di jalan ini, dan kita berdoa semoga Pak Zaini Mustafa, Pak Darso Arif, dan Mas Aji selalu diberi kesehatan untuk kemudian terus membersamai kita memperjuangkan hak-hak dari para investor ini teman-teman. Dan terakhir saya berdoa semoga kemudian Yusuf Mansur mau berubah hatinya, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kemudian ya siapa tahu hatinya bisa terbuka, kemudian dia mau mengajak para investor umat ini untuk duduk bersama,
mengembalikan hak-hak mereka yang sudah seharusnya dikembalikan sejak beberapa tahun yang lalu, teman-teman. Karena ini tentu sangat sedih ketika melihat kondisi perekonomian mereka, teman-teman. Saya kemarin waktu wawancara di Jakarta untuk kasus investasi batubara, saya sedih sekali ketika saya mewawancarai salah seorang. Nanti saya akan gabungkan videonya ini dalam satu konten. Di situ ada salah satu orang korban yang mengatakan dia sampai rugi 500 juta. Itu sampai saya papah, teman-teman. Saya gandeng tangannya karena sudah susah untuk jalan, sudah sulit untuk jalan. Bahkan ketika kami wawancarai, saking emosinya dia berbicara itu sampai nafasnya itu tersengal-sengal karena memang sudah berumur, teman-teman. Ini sangat sedih sekali. Saya sering mengatakan dan berulang-ulang, kenapa kasus ini terus-menerus saya bahas? Karena saya bersentuhan langsung dengan para korban, teman-teman. Saya melihat langsung bagaimana sedihnya mereka, bagaimana sulitnya mereka dengan masalah ini yang kemudian sampai hari ini belum selesai, teman-teman. Maka saya minta kepada teman-teman untuk kita saling mendoakan, untuk kemudian mendukung konten-konten kami dengan menyebarluaskan. Semoga kemudian ini menjadi pencegah bagi mereka-mereka yang mungkin bakal terjun di bidang ini, di bisnis investasi ini, agar lebih berhati-hati, teman-teman. Oke, cukup sekian dari saya. Khalid Al-Walid, see you on the next videos.